Selamat malam teman-teman terkasih. Senang bisa menyapa kalian lewat YouTube. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara cepat meredakan nyeri di punggung bawah. Saya mohon hanya yang pernah merasakan nyeri di punggung bawah dan tidak ingin lagi menahannya untuk tetap di depan layar. Jadi beberapa menit ke depan akan menjadi saat-saat terakhir dalam hidup Anda ketika Anda merasakan nyeri di punggung bawah. Jadi ingat baik-baik seperti apa rasa sakitnya sekarang. Dan setelah beberapa waktu, Anda akan mengenangnya. Mungkin saja, bahkan ada orang yang memang suka dengan rasa sakit, Anda akan mengenangnya dengan sedikit kesedihan. Mungkin saja. Dan ada juga orang yang sebaliknya, sudah bosan dengan sakit pinggangnya, akhirnya dia akan berkata, akhirnya rasa sakit itu hilang. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus terlebih dahulu, kita harus mengenali musuhnya dulu agar bisa melawannya. Oleh karena itu, dalam hal ini ada beberapa otot yang perlu Anda perhatikan. Pertama adalah otot iliosoas. Otot ini membentang serabutnya dari semua tulang belakang lumbal dan tulang iliaka dari dalam. Ini adalah tulang iliaka, lalu bergabung seolah-olah dua otot terpisah menjadi satu otot. Bayangkan betapa menariknya anatomi manusia. Semua orang tertarik, kecuali mahasiswa tahun pertama dan kedua di Universitas Kedokteran. Kalian pasti tertarik tentu saja saat pertama kali melihatnya. Dan kemudian dengan tendonnya ia menempel pada tulang paha di sini. Apa fungsinya? Menstabilkan seluruh pinggang. Jika salah satunya saja berhenti bekerja, akan terasa sakit. Saat membungkuk, memutar, atau melakukan gerakan apapun, kalian bisa merasakannya. Bisa memicu rasa sakit. Di dalamnya terdapat saraf-saraf besar yang jika terjepit juga bisa menyebabkan rasa sakit, tidak hanya di pinggang, tetapi juga di kaki. Kadang-kadang rasa sakitnya bahkan terasa di bagian depan paha ketika saraf femoralis di sini terjepit. Apalagi yang dilakukan? Membatasi pergerakan panggul saat berjalan. Jika ototnya tidak cukup lentur, kaki akan ikut bergerak bersama panggul. Sendi-sendi di antara tulang belakang ini jadi terbebani dan bisa menyebabkan artrosis. Karena sebagian serat otot ini bahkan menempel pada diskus antar tulang belakang, ketegangan otot ini atau justru kelemahannya, tegangan berlebih pada beberapa serat dan kurang berkembangnya serat lain dapat memicu termasuk cedera pada diskus antar tulang belakang, serta berkontribusi pada perkembangan penonjolan dan hernia. Jadi ini juga bisa menjadi pencegahan atau mempercepat pemulihan setelah misalnya cedera pada diskus antar tulang belakang. Inilah yang akan kita lakukan sekarang bersama-sama. Stabilisasi pinggang sangat berperan penting. Dengan tonus otot yang berbeda dan kekuatan perkembangan otot iliopsoas yang berbeda, skoliosis dapat terbentuk di bagian pinggang tulang belakang, memengaruhi mobilitas sendi panggul dan mengubah posisi panggul. Ketika otot ini kurang berkembang, selama bergerak, otot perut oblik mulai bekerja secara berlebihan dalam gerakan dan kaki Anda juga ikut terlibat saat melangkah. Bukan di sendi panggul, jadi tidak bergerak bebas seperti ini saat berjalan, melainkan mulai bergerak bersama dengan panggul seperti ini. Dan ketika Anda sudah berjalan, lalu berdiri, Anda akan melihat satu sisi panggul Anda berada di depan, sisi lainnya di belakang. Di sisi yang panggulnya berada di depan, otot iliosoas di sisi itu bekerja lebih buruk saat melangkah. Otot kedua yang menarik perhatian kita hari ini adalah otot quadratus lumborum. Otot ini terletak di antara tulang rusuk kedua belas Anda. Tepat dari tulang rusuk inilah Hawa berasal. Terbentuklah jadinya wanita pertama di planet ini seperti yang kita semua ingat dengan baik. Nah, ini dia tulang rusuknya. Kanan atau kiri, siapa yang ingat, tolong beritahu di kolom komentar. Dan sebagian serabutnya sudah tidak lagi mengenai tulang rusuk ke-12 dari tonjolan melintang, ternyata masih mengenai tulang rusuk lagi, lihat kan? Dan sebagian serabutnya dari tulang iliaka sudah mengarah ke sini. Arah serabutnya berbeda-beda, seperti jaring laba-laba. Dan ini memungkinkan otot untuk berperan dalam berbagai gerakan, baik dalam memutar, bergerak, maupun membungkuk. Namun ketika mengalami kejang, otot ini langsung membatasi pergerakan tulang rusuk bawah ini.
Selain itu, dalam kasus ketika kejang ini cukup kuat dan juga disertai dengan ketegangan pada otot perut miring luar, dalam, atau keduanya, maka pergerakan akan semakin terbatas. Tulang rusuk bawah, jika ini terjadi di satu sisi, maka kita akan melihat bentuk dada yang tidak simetris. Dan orang seperti ini berbaring telentang, melihat ke bawah ke tubuhnya sendiri, dan melihat bahwa tulang rusuk di satu sisi sedikit terangkat seperti ini, sedangkan di sisi lain seperti ini. Saat menarik napas, dada di salah satu sisinya, di sini, ikut bergerak saat menarik napas. Sedangkan di sisi lain, di mana ada kejang ini, di sini juga ikut bergerak saat menarik nafas. Jadi, bentuk rongga dada berubah seperti itu agar tetap bisa bernapas. Jadi, teman-teman, dua otot ini dan juga ada otot quadratus lumborum, otot ini cenderung memendek, biasanya juga rentan mengalami beban berlebih. Dan supaya kita bisa mengurangi beban pada otot itu, kita perlu memperhatikan otot yang ada di sini, yang hampir semua orang, termasuk kita, sudah lupa. Itu adalah otot gluteus medius yang menempati seluruh permukaan samping ini dan sangat berperan dalam pembentukan artrosis sendi panggul. 100% siapapun yang mengalami artrosis sendi panggul pasti memiliki kelemahan pada otot gluteus medius. Tapi sekarang kita tertarik pada otot ini dari segi pengaruhnya terhadap pinggang. Bagaimana pengaruhnya? Lihatlah. Lihat. Saat bergerak, saat melangkah, atau bahkan ketika Anda hanya mengangkat satu kaki dan berdiri di atas kaki yang lain. Pada saat ini, saya berdiri di kaki kiri. Sekarang, otot gluteus medius dan otot quadratus lumborum di sisi yang berlawanan harus bekerja. Jadi di sini gluteus medius, di sini quadratus lumborum. Nah, bersama dengan itu, di sini juga ada otot oblik eksternal dan internal. Tapi untuk sekarang kita tidak akan mempersulit, kita katakan saja bahwa hanya quadratus lumborum yang bekerja. Dan jika otot gluteus medius saya kurang berkembang, jika otot itu mulai lelah saat bergerak dalam waktu lama, maka beban akan berpindah ke otot quadratus lumborum, karena biasanya otot itu lebih berkembang dibandingkan gluteus medius. Mulai lelah belakangan, misalnya saat berjalan dalam waktu lama. Dan jika semuanya baik-baik saja, maka ketika saya melangkah dan menapakkan kaki, panggul saya, lihat, dia mempertahankan bentuk aslinya. Saya ingin bilang asli, tapi kata itu kurang tepat. Bentuknya, ya, fisiologis, mungkin bukan bentuk, tapi posisinya. Jadi, dua tonjolan tulang ini, yaitu spina iliaca anterior superior, berada dalam kondisi yang kurang lebih simetris seperti ini. Karena dua otot ini sekarang sudah aktif dan bekerja dengan baik, memberikan kesempatan bagi otot iliopsoas, otot gluteus maximus pada kaki penopang, untuk bekerja dengan baik saat bergerak nanti, termasuk juga otot quadriceps. Tapi kalau otot gluteus medius saya lelah, saat saya melangkah, panggul saya mulai sedikit bergeser ke sini. Dan mulai terjadi ketegangan berlebih pada otot quadratus lumborum. Jadi, untuk mengurangi ketegangan di pinggang, kita bisa memperkuat otot gluteus medius. Itulah yang akan kita lakukan sekarang. Jadi, teman-teman, tahap pertama bagi yang ototnya lemah, sedang mengalami nyeri, atau tidak yakin bisa melakukan beban berat, atau jika sebelumnya Anda belum pernah mencoba melatih otot iliopsoas, ini adalah latihan pertama yang paling sederhana. Berbaring telentang. Satukan kedua kaki, rapatkan telapak kaki satu sama lain. Dan dari posisi ini, angkat satu kaki ke atas, maksimal hingga 45 derajat dari lantai. Angkat, lalu turunkan. Jika terasa berat atau muncul ketidaknyamanan atau nyeri di pinggang, boleh diturunkan sepenuhnya. Jika ingin menambah sedikit beban, maka jangan turunkan kaki sepenuhnya. Dalam posisi seperti ini, lakukan 10 pengulangan. Tidak perlu mengangkat lebih tinggi. Beban maksimal pada otot ini terjadi kira-kira saat mengangkat setinggi ini, baik di kedua sisi. Jika Anda merasakan perbedaan kekuatan otot di mana satu sisi lebih cepat lelah dibandingkan sisi lainnya, jumlah keseluruhannya lakukan sama. Misalnya Anda melakukan 10 kali berturut-turut dengan kaki kanan.
Dan 2 kali 10 dengan jeda dengan istirahat menggunakan kaki kiri. Lakukan beberapa set seperti ini. 3-4 set bisa dilakukan untuk setiap sisi. Ini adalah posisi pertama. Dalam posisi ini, bagian dalam otot iliopsoas yang dekat dengan tulang belakang bekerja. Selain itu, tentu saja paha juga bekerja. Bahkan mungkin terasa lebih banyak ketegangan di paha, tetapi beban utama tetap dilakukan oleh otot iliopsoas di sini. Tetap saja, tanpa paha, otot itu tidak mungkin bisa dilatih. Jika kaki diputar sedikit keluar seperti ini dengan ujung kaki, dalam posisi ini otot iliopsoas akan bekerja dengan sudut yang sedikit berbeda, tetapi bersama dengan otot aduktor. Tetap lebih baik melatihnya bersama dengan otot bagian depan paha, karena dalam kehidupan nyata mereka akan bekerja bersama. Selanjutnya, posisi kedua. Anda meletakkan kaki sedikit lebih lebar, kira-kira selebar bahu. Dan dari posisi ini juga mulai angkat kaki dengan cara yang sama, Dari satu sisi dan sisi lainnya. Di sini bagian luar otot iliopsoas kita yang bekerja. Dan beban semakin banyak dialihkan ke otot iliaka. Singkatnya, hanya bagian lain dari otot yang sama. Jika saat berolahraga Anda menyadari bahwa ketika mengangkat kaki, panggul Anda terangkat tinggi di sisi lain, inilah sumbu tulang iliaka. Dan Anda menyadari bahwa seolah-olah pusat gravitasi sangat berpindah ke sisi lain. Di bawah bokong ini, Anda bisa meletakkan bantal saat mengangkat kaki. Atau letakkan tangan Anda seperti ini. Tapi lebih baik gunakan bantal kecil. Letakkan seperti ini dan panggul Anda akan lebih seimbang. Pusat gravitasi tidak akan bergeser. Selanjutnya, tahap berikutnya, untuk menambah beban, Anda menggunakan karet. Jika karetnya kita kaitkan lebih dekat ke sini, ke kaki, di tulang kering, berbaringlah, lakukan hal yang sama. Tentu saja tergantung seberapa kuat karetnya. Pilih beban yang tidak terlalu berat agar tidak terlalu tegang. Di sini bebannya akan sedikit lebih besar. Semakin tinggi kita memindahkan karetnya, maka bebannya akan semakin kecil. Sekarang saya akan tunjukkan. Jika kaki kalian dibuka lebih lebar, di sini juga sama. Bagian luar otot kalian mulai bekerja. Dan ditambah lagi karena ada sedikit tekanan dari samping, beban juga terjadi pada bagian depan otot gluteus medius. Tapi itu juga tidak masalah, itu juga bermanfaat. Dan dalam posisi ini juga, sesuaikan jumlah repetisinya. Begitu otot mulai lelah, jika sebelumnya Anda belum melatihnya, berhentilah. Dan lakukan 3-4 set masing-masing 5-10 repetisi. Jika kita mengaitkan karet sedikit di atas lutut, dan mulai lakukan gerakan yang sama. Di sini juga kita akan merasakan lebih banyak resistensi. Artinya, akan lebih sulit untuk mengangkat kaki dibandingkan tanpa karet. Tapi tetap lebih mudah daripada jika karetnya dipasang di bawah. Jadi, dalam posisi ini juga, Anda bisa memilih tingkat kesulitan yang sesuai dengan tingkat kebugaran Anda. Jumlah pengulangan, set. Juga dengan posisi sempit, posisi lebar, dan variasi yang paling sulit. Untuk mereka yang sudah dengan mudah melakukan dua cara sebelumnya, baik dengan karet maupun tanpa karet, seperti ini. Satu kaki diletakkan di atas kaki yang lain, seperti ini. Untuk menambah beban, untuk memberikan tahanan. Dan kita mulai mengangkat kaki yang di bawah, sementara kaki yang di atas hanya diletakkan saja. Itu juga memberikan beban tambahan. Dan seperti ini cara mengangkatnya. Jadi ini untuk mereka yang punggungnya sudah tidak sakit lagi, supaya nanti tidak sakit lagi. Di sini juga Anda menyesuaikan jumlah pengulangan dan set. Jadi ini sudah merupakan beban yang cukup berat. Untuk tingkat kira-kira kandidat master olahraga dalam osteokondrosis. Seperti ini caranya. Secara bertahap, Anda bisa melatih otot pinggang Anda hingga mencapai tingkat yang serius, sehingga tidak malu untuk menunjukkannya kepada orang lain. Bisa pamer dan lihat-lihat orang lain juga. Jadi teman-teman, agar kita bisa mengurangi beban berlebih dari pinggang dan memindahkannya ke perut. Untuk itu, ambil bantal. Bantal apa saja yang biasa Anda pakai untuk tidur. Tapi ingat, bantal itu harus diletakkan di bawah bokong. Jadi, ambil saja bantal suami atau istri Anda.
Jangan rusak bantal Anda sendiri, karena bantal itu masih akan Anda butuhkan untuk diletakkan di bawah kepala. Letakkan bantal di bawah otot bokong Anda. Seperti ini caranya. Agar pinggang Anda tidak lagi menyentuh permukaan, lihat permukaan tanah. Atau jika Anda melakukannya di tempat tidur, di sofa. Di lantai supaya bagian itu terangkat. Dan sekarang, kekuatan otot dan kemauan Anda berusaha. Ini adalah area pinggangmu, tepatnya area vertebra lumbal kelima, di mana tulang sakrum Anda bertemu dengan pinggang. Cobalah untuk meletakkan area ini dan tekan ke lantai. Pada saat yang sama, otot perut mulai menegang. Di sini Anda perlu menyesuaikan posisi kaki, seperti ini, agar punggung bawah Anda bisa menyentuh lantai. Lihat, dan tekan. Jika perut Anda tidak tegang saat melakukan ini, berarti ini terlalu mudah. Luruskan sedikit kaki Anda. Dan coba lakukan hal yang sama dengan kaki lurus. Jika Anda bisa meraihnya dengan kaki lurus, dan perut terasa tegang, biarkan seperti itu. Lakukan seperti itu saja. Jika tidak bisa, tekuk kaki Anda. Dan cari posisi kaki yang pas. Geser sedikit lebih jauh atau lebih dekat ke arah Anda. Agar saat punggung bawah Anda menyentuh lantai, perut Anda ikut menegang. Ini adalah otot rectus abdominis, di mana letak otot six-pack. Pada beberapa orang, seperti yang Anda lihat di televisi atau di film, ada yang memiliki otot six-pack. Di bagian inilah yang harus ditegangkan. Dan punggung bawah Anda ditekan ke bawah. Tahan posisi ini selama 3 detik. Rileks. Angkat lagi. Kencangkan lagi otot perut. Tekan punggung bawah. Tahan selama 3 detik. Angkat. Tapi posisi kaki. Anda harus berusaha agar nantinya, seiring waktu, Anda bisa belajar melakukan gerakan ini dengan kaki lurus. Jadi, Anda letakkan, tahan sebentar, beberapa detik, lalu rilekskan. Lakukan 2 set 10 kali pengulangan. Dan pada set ketiga, setelah beristirahat sekitar 10 detik di antara set, kalian meletakkan punggung bawah, tekan sekuat mungkin, dan tahan dalam posisi seperti itu. Dan berbaring sekitar 20 detik, dengan otot perut yang tegang. Pada saat itu, apa yang terjadi pada kalian? Otot quadratus lumborum menjadi rileks. Dan kalian juga perlu bernapas pada saat itu. Dan yang terjadi pada kalian adalah mobilisasi pergerakan. Tulang rusuk bagian bawah. Tulang rusuk ke-12, ke-11. Dan otot quadratus lumborum rileks saat menarik dan menghembuskan napas. Inilah latihannya. Lihatlah. Jadi, teman-teman, dan akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu untuk otot gluteus medius telah tiba. Yang kita latih agar bisa mengurangi beban di seluruh sisi ini, seluruh bagian samping ini. Otot. Anda tegang berlebihan. Itulah sebabnya. Apa yang kita lakukan? Kita berbaring miring. Kita berbaring. Dan dalam posisi ini, kaki bawah kita ditekuk agar kita lebih mudah menjaga keseimbangan. Dan dalam posisi ini, Anda mulai mengangkat kaki. Lakukan gerakan ini dengan perlahan, jangan terlalu cepat. Karena jika Anda melakukannya dengan cepat karena inersia, akan terasa seolah-olah kaki terangkat dengan mudah. Tapi sebenarnya, dengan inersia, gerakan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan secara perlahan. Bahkan, Anda mungkin hanya bisa melakukan sedikit pengulangan. Tapi sebagai gantinya, Anda justru akan memulihkan otot itu sendiri lebih cepat. Dalam latihan ini, Anda bisa menggunakan posisi kaki yang berbeda, misalnya geser kaki ke depan. Salah satu bagian otot Anda akan bekerja, sejajar dengan tubuh. Bagian tengah akan bekerja. Sedikit ke belakang, pindahkan ke sini. Dari posisi ini, angkat. Ini akan membuat bagian depan otot bokong tengah bekerja. Dan di setiap posisi. Juga bisa dilakukan 2-3 set. Dari 5-10 repetisi, tergantung pada kemampuan Anda. Fisik. Perkembangan. Jadi teman-teman, saya lihat di komentar sudah banyak yang menulis seberapa berkurang rasa sakit di pinggang kalian. Jika kalian belum sempat menulis, silakan juga. Ayo, jangan malu, tulis dalam persentase ya. 100% sakit misalnya.
3% rasa sakit yang tersisa, atau 0, atau 50, atau malah jadi 150. Dengan begitu, kita akan mengerti, apakah latihan ini benar-benar membantu siapapun atau tidak. Tapi intinya sudah paham kan apa dan bagaimana melakukannya? Jadi teman-teman jangan malu-malu. Berolahraga, membantu orang tua. Tulis di komentar siapa saja yang hadir. Sampai jumpa di acara berikutnya.